Halo Sobat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Sidang kasus dugaan korupsi proyek Galvanis Outer Ring Road Pematang Siantar kembali digelar di PN Medan. Dugaan korupsi yang juga turut melibatkan mantan wali kota Pematang Siantar ini membeberkan intervensi Kadis. Kasus dugaan korupsi proyek Galvanis Outer Ring Road Pematang Siantar memasuki tahap pemeriksaan para saksi di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 7 Juni 2023. 4 orang saksi dihadirkan dari kelompok kerja pilihan atau Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan Kota Pematang Siantar. Mereka antara lain Ketua Pokja Erita Purba beserta anggotanya Ganda Damanik, Manet Esida Simanjuntak dan Efriandi Pandiangan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Simon Morris memaparkan hasil pemeriksaan saksi yang dihadirkan. Disebutkannya saksi-saksi yang diperiksa mengaku diintervensi oleh PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pematang Siantar, Insinyur Johnson Tambunan. Menurutnya keterangan saksi apa yang diterangkan dalam berita acara pemeriksaan dia benarkan, di mana saksi-saksi dari Pokja diintervensi oleh PLT Kepala Dinas PUPR. Pekerjaan ini sudah diarahkan untuk dimenangkan oleh PT Surya Anugrah Multi Surya. Lebih lanjut, Simon membeberkan cara intervensi yang dilakukan Kadis PUPR Pematang Siantar kepada Pokja. Kadis memanggil Ketua Pokja untuk kemudian menunjukkan dokumen pelaksanaan anggaran bahwa ini merupakan pekerjaan si Berman. Selain itu sudah dimakan uangnya oleh si Berman dan mereka sengaja mencari kesalahan dari kompetitor yang lain. Terkait mantan wali kota Pematang Siantar yang dikabarkan turut dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi, Simon menyebut akan segera dihadirkan. Diketahui 3 orang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi yang telah merugikan negara sebesar 2,9 miliar rupiah itu dalam pembangunan proyek jembatan dan jalan dengan gotong royong Galvanis Outer STA 06 plus 310 STA 10 plus 150 Ring Road Pematang Siantar. Ketiga terdakwa tersebut adalah mantan PLT Kadis PUPR Pematang Siantar, pejabat pembuat komitmen PPK Dinas PUPR Pematang Siantar, serta BS selaku Direktur PT SAMK selaku pihak yang mengerjakan proyek tersebut. Seorang mahasiswi USU atas nama Mahira Dinabila ditemukan tewas penuh misteri membusuk di rumahnya di Komplek Rivera Medan. Diduga kematiannya terkait harta warisan. Sesosok mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Komplek Rivera Medan. Diketahui mayat tersebut adalah mahasiswi Universitas Sumatera Utara bernama Mahira Dinabila. Kematian yang dirasa keluarga penuh misteri tersebut kemudian meminta pihak kepolisian melakukan autopsi ulang terhadap jenazah. Keluarga menduga kematian Mahira terkait warisan. Terkait hal tersebut, ayah angkat korban Mawardi dilaporkan keluarga ke Satreskrim Poltabes Medan. Pihak keluarga menemukan bukti surat ahli waris yang diduga palsu dibuat oleh ayah angkat korban. Penasehat keluarga korban Oki Ardiansa menduga tujuannya untuk menguasai rumah yang diwariskan ibu angkatnya kepada korban. Hingga akhirnya keluarga korban melaporkan dugaan pemalsuan yang berkaitan dengan kematian Mahira Dinabila. Oki menyebut ada bukti autentik seperti foto dan stempel jari. Dia berharap bukti-bukti itu bisa mengungkap kematian Mahira Dinabila. Menurut Oki, surat yang diduga palsu tersebut sengaja dibuat untuk menguasai rumah yang diwariskan kepada mahasiswi USU tersebut. Oki berharap dengan ditemukannya surat palsu ini bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap penyebab kematian korban yang diduga dibunuh. Mahira Dinabila ditemukan tewas di dalam rumah orang tua angkatnya di Kompleks Rivera, Kecamatan Medan Amplas. Proses eksekusi bangunan lahan HGU PT PN2 di Jalan Kemuning, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang berujung bentrok. Bentrok terjadi karena proses evakuasi bangunan ditolak oleh santri, karena ada dugaan pesantren akan dirobohkan. Proses pembersihan dengan pembongkaran rumah warga di areal PT PN2 di Jalan Kemuning Sari, Sampali Percut Setuan berujung bentrok dengan warga dan santri pesantren Tahfiz Darul Iktihas pada 7 Juni 2023. Pembongkaran terhadap bangunan rumah kontrakan milik Dino Haryadi yang sebelumnya sudah menerima tali asi berlanjut ke rumah Roscik dan rumah Mariana Lubis yang menolak penggusuran. Namun tim tetap melanjutkan kegiatan melakukan pembongkaran tersebut. Tindakan PT PN2 yang merobohkan rumah warga tersebut dinilai sewenang-wenang karena rumah tersebut masih bersengketa di pengadilan. Selain rumah warga, pesantren juga terancam pembongkaran hingga akhirnya penolakan semakin kuat dilakukan oleh para pengelola pondok dan para santri. Di saat operator alat berat merubuhkan bangunan rumah warga, sejumlah santri, warga masyarakat dan ormas Islam mencoba untuk melakukan
penghentian pengoperasian alat berat namun dihadang aparat keamanan. Aksi sepihak petugas dari PTPN 2 yang dibantu oleh tim gabungan dari Polrestabes Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dikecam keras oleh berbagai pihak termasuk anggota DPRD dan ormas Islam, apalagi pihak pesantren mengklaim memiliki alas hak atas areal tanah yang dimiliki. Ahmad Darwis yang juga anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara yang menerima informasi tersebut mengatakan bahwa sengketa lahan tersebut sedang berperkara secara perdata di pengadilan. Ia mengatakan seharusnya pihak PTPN 2 menghormati proses hukum yang ada. Atas kasus ini pihaknya berjanji akan memanggil pihak PTPN 2 dan semua pihak yang terkait agar tidak ada lagi tindakan penghancuran terhadap rumah masyarakat. Tak ingin bentrok kian memanas, pihak kepolisian melakukan pertemuan. Berdasarkan kesepakatan bersama, kegiatan eksekusi akan dihentikan sementara hingga adanya evaluasi dari Polda Sumatera Utara. Sedangkan pihak PTPN berjanji tidak akan merobohkan pondok pesantren sampai mendapatkan solusi. Indonesia berhasil menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja. Indonesia berhasil menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja. Indonesia mengunci prestasi tersebut setelah kontingen Indonesia meraih 133 emas. Secara detail, Indonesia mengumpulkan 133 medali emas, 122 perak, dan 76 perunggu. Dalam catatan tim merah putih, secara kalkulasi sudah tak bisa dikejar oleh Thailand yang sementara di posisi kedua. Sebelumnya tim merah putih berhasil menambah 28 medali emas pada Rabu 8 Juni 2023 dari cabang olahraga renang, voli duduk, atletik, angkat berat, dan para catur. Bahkan cabang olahraga renang menyumbang 5 medali emas. Lalu 200 meter individual medley SM9, estafet 4x100 meter gaya bebas. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditahan usai hadapi dakwaan di pengadilan atas kasus dugaan menyimpan ribuan dokumen rahasia yang dihadapinya. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didakwa atas dugaan menyimpan ribuan dokumen rahasia seusai masa jabatannya harus mendatangi Pengadilan Federasi Miami pada Selasa 13 Juni 2023 mendatang. Setibanya di lokasi pengadilan, Trump dikabarkan akan langsung ditahan dan diperlakukan sebagai terdakwa pemerintah federal. Donald Trump akan menghadap hakim untuk mendengar 7 dakwaan. Salah satu dakwaan yakni berkaitan dengan konspirasi. Dakwaan kedua atas uang yang dibayarkan kepada aktris film dewasa Stormy Daniels selama pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2016. Untuk menghentikan, Daniels mengumumkan tentang apa yang dia klaim sebagai perselingkuhan dengan Trump yang dia klaim ditolak. Sejarawan mengatakan bahwa sejak Richard Nixon tidak ada prospek nyata dari seorang panglima tertinggi yang secara resmi dituduh melakukan kejahatan, meskipun Nixon menghindari nasib itu setelah diampuni oleh penerus Gerald Ford. Trump telah berulang kali mengatakan dia tidak melakukan kesalahan dalam 2 kasus tersebut dan menegaskan dia adalah korban penganiayaan politik. Dakwaan federal berasal dari penyelidikan penasihat kasus DOJ terhadap penanganan Trump atas informasi rahasia saat tidak menjabat. Dia tampaknya menghadapi setidaknya 7 dakwaan, termasuk menyimpan informasi pertahanan nasional yang disengaja. Penasihat khusus Jack Smith yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Merrick Garland telah menyelidiki dokumen rahasia yang disimpan Trump di kediamannya Mar-a-Lago setelah meninggalkan Gedung Putih. FBI menyita sekitar 11.000 dokumen setelah mengeluarkan surat perintah penggeledahan di Mar-a-Lago pada Agustus lalu. Trump sendiri telah berulang kali membantah melakukan kesalahan. Demikian Top 5. Untuk selengkapnya Anda bisa membaca berita kami di harian Mistar dan Mistar ID. Saya Novita Sari, sampai jumpa.